Di pernikahan putriku, mempelai pria mendorong wajahku ke dalam kue, sambil mengejek. Coba rasa kuenya. Amarah membuncah saat krim mengalir di daguku. Aku langsung teringat diabetesku. Lalu salah satu tamu menunjukku dan berteriak, "Dia miliarder." Senyum sombong mempelai pria memudar. Wajahnya pucat pasi. Dia telah membuat kesalahan besar, dan kini dia akan membayarnya. Sebelum kita lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana kamu mendengarkan di kolom komentar. Tentu saja, kami memahami keterbatasan keuanganmu, kata Budi Santoso, memotong pembicaraanku tentang tempat pernikahan seperti pisau menusuk kertas. Lampu kristal di atas meja kami seolah meredup. Obrolan di meja-meja sekitar berlanjut. Tapi meja kami terhenti dalam keheningan khas setelah eksekusi sosial. Garpu Citra terhenti di tengah jalan ke mulutnya. Erik menyeringai di balik gelas anggurnya. Wajah Maya memerah merona. Aku sedang menjelaskan betapa indahnya upacara di luar ruangan, menyebut paviliun taman yang pernah kulihat. Sederhana, elegan, ternyata terlalu sederhana untuk keluarga Santoso. Ayah selalu bisa memanfaatkan apa yang ada, kata Maya cepat, suaranya lebih tinggi dari biasanya. Dia selalu penuh akal. Penuh akal. Budi mencicipi kata itu seperti anggur mahal. Itu satu cara untuk menyebutnya. Pelayan mendekat dengan keahlian tak terlihat, mengisi ulang gelas air. Aku memperhatikan kilau kristal, bertanya-tanya berapa biaya makan malam ini per menit. Menu tak mencantumkan harga, tanda buruk. Saat memesan, aku memilih salmon, sementara yang lain memilih steak tua. Itu mungkin lebih mahal dari belanja mingguan kebanyakan orang. Jangan khawatir soal biaya pernikahan, kata Citra, senyumnya setajam anting berliannya. Kami sangat memahami situasimu. Situasiku, seolah kemiskinan adalah penyakit yang perlu dikasihani. Erik bersandar, kain mahal membentang di dadanya. Kami punya koneksi dengan tempat terbaik di Bali, khususnya Grand Pavilion. Mungkin kamu belum pernah dengar. Aku belum. Akuku. 50 juta minimum hanya untuk sewanya. Dia berkata santai, mengamati reaksinya. Tapi jangan khawatir untuk menyumbang. Surya, kami tangani ini. Kotak hadiah di saku jasku terasa lebih berat. Di dalamnya ada liontin antik dari pelelangan. Perak Victoria asli dengan ruang untuk 2 foto. Indah, bermakna, tepat Rp37.000. Tiba-tiba terasa seperti uang receh di dealer mobil mewah. Maya menyentuh lenganku. Ayah, kamu tidak harus. Aku selalu menyediakan untuk keluargaku, kataku pelan. Tawa Budi kering. Tentu saja, dengan caramu sendiri. Hidangan penutup tiba di piring yang bisa memberi makan desa kecil. Daun emas menghiasi konstruksi coklat yang lebih mirip instalasi seni daripada makanan. Aku teringat meja dapur di rumah, kayu penuh goresan tempat Maya mengerjakan PR selama 12 tahun. Tempat kami merayakan kelulusan kuliahnya dengan kue dari toko. Kami merencanakan pesta bujang yang luar biasa, kata Erik tiba-tiba. Yat pribadi? Tentu saja, kamu boleh ikut kalau bisa libur kerja. Libur kerja? Aku tak perlu izin libur selama 15 tahun. Citra mengelap bibirnya dengan serbet yang lebih mahal dari kemejaku. Surya, apa pekerjaanmu lagi? Konsultan investasi. Cukup benar, meski tak lengkap. Menarik. Akun kecil, kurasa. Tagihan datang dalam folder kulit. Budi tak melirik totalnya sebelum memasukkan kartu hitamnya. Anggukan penuh syukur pelayan menunjukkan tip lebih besar dari anggaran belanja bulananku. Di luar, petugas valet membawa mobil-mobil. Mercedes keluarga Santoso berkilau seperti predator di bawah lampu jalan. Toyota Camry-ku seolah tersesat di lingkungan asing. Sampai jumpa, teriak Budi dari jendela mobilnya. Kami yang akan urus perencanaan sebenarnya. Aku membantu Maya masuk ke kursi penumpang. Keheningan di antara kami seperti jembatan yang tak yakin bisa kami lintasi. Jalan tol membentang di depan, diterangi lampu mobil yang melintas secara berkala.
Maya memainkan tali tasnya. Kulitnya berderit pelan di dalam mobil yang sunyi. Restorannya indah, katanya akhirnya. Lampu kristalnya pasti mahal sekali. Aku mencengkeram setir lebih erat. Tanda keluar melintas. Kami akan tiba di rumah dalam 20 menit. 20 menit untuk memutuskan apakah penghinaan malam ini akan dibiarkan begitu saja. Maya, suaraku lebih kasar dari yang kuinginkan. Kita perlu bicara soal Erik. Sikapnya berubah. Apa soal dia? Cara dia bicara malam ini. Sikap keluarganya terhadap apa? Terhadapmu. Dia berbalik di kursinya. Ayah, mereka hanya terbiasa punya uang. Mereka tidak bermaksud apa-apa. Sebuah truk melintas, lampunya sebentar menerangi kabin. Sekilas, aku melihat putriku dengan jelas. Membela seseorang yang membiarkan ayahnya menghinaiku berulang kali. Seseorang yang tersenyum saat itu terjadi. Karakter tidak berubah karena ukuran rekening bank, kataku. Malam ini menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Kamu belum benar-benar kenal mereka. Aku cukup tahu. Aku lihat cara Erik memperlakukan pekerja. Cara dia bicara tentang orang yang dia anggap di bawahnya. Malam ini, itu termasuk aku. Tawa Maya tajam. Kamu paranoid dan, sejujurnya, agak mengatur. Kata itu lebih menyakitkan daripada sikap merendahkan budi. Mengatur? Seolah menginginkan yang terbaik untuk putriku berarti membatasi kebebasannya. Aku tidak mencoba mengaturmu, kataku hati-hati. Aku mencoba melindungimu dari kesalahan yang akan membuatmu sengsara selama puluhan tahun. Kesalahan? Pertunanganku kesalahan. Pertunanganmu dengan dia mungkin iya. Berhenti mobil. Apa? Berhenti sekarang juga. Aku melirik wajahnya, diterangi lampu dashboard. Kemarahan dan luka tampak di ekspresinya. Ini bukan percakapan yang kurencanakan. Bukan seperti ini seharusnya. Maya, ayo kita menepi. Menepi, ayah. Sekarang. Aku memberi isyarat dan menepi ke pinggir jalan. Sebelum mobil berhenti sepenuhnya, dia melepas sabuk pengaman. Kamu tidak mengerti apa-apa, katanya, meraih tasnya. Kamu tidak mengerti Erik, keluarganya, dan pasti tidak mengerti apa yang kubutuhkan. Sayang, tolong. Yang kubutuhkan adalah dukungan dari ayahku, bukan penilaian. Yang kubutuhkan adalah seseorang yang percaya aku bisa membuat keputusan sendiri. Dia membuka pintu. Udara malam yang sejuk masuk, membawa aroma knalpot dan hujan di kejauhan. Kamu mau kemana? Kemana saja, asal bukan di sini. Dia melangkah keluar, lalu menunduk memandangku. Aku akan telepon Erik untuk menjemputku. Setidaknya dia tidak menganggapku terlalu bodoh untuk memilih hidupku sendiri. Pintu membanting keras. Aku melihatnya berjalan menuju pom bensin. Hak sepatunya berdenting di aspal. Ponselku bergetar, dia pasti sudah mengirim pesan ke Erik, memilihnya ketimbang aku. Aku menunggu sampai dia masuk ke toko serba ada yang diterangi lampu neon, memastikan dia aman. Lalu aku kembali ke jalan tol, sendirian, dengan radio yang bermain pelan di tengah beratnya kehilangan yang baru saja kurasakan. Kursi penumpang yang kosong seolah bergema dengan ketidakhadirannya. Saat aku masuk ke halaman rumah di Cibubur, rumah 2 lantai sederhana itu terlihat lebih kecil dari biasanya. Lampu teras memancarkan bayangan akrab di taman tempat Maya membantuku menanam tomat setiap musim semi sejak dia berusia 8 tahun. Seminggu lalu, semuanya berbeda. Seminggu lalu, aku duduk di meja dapur yang sama. Kopi pagi mengepul di samping koran bagian keuangan. 22 April dimulai seperti hari Selasa biasa. Tenang, dapat diprediksi. Nyaman. Rumah beraroma kopi panggang dan sabu lavender yang disukai Maya saat berkunjung. Ponselku berdering tepat pukul 8.47. Ayah. Suaranya menggelembung melalui telepon. Aku punya kabar. Aku meletakkan kopiku, tersenyum pada kegembiraannya. Kabar baik.
Kuharap. Kabar terbaik. Erik melamarku. Kegembiraan di suaranya menular. Segala keraguan tentang pacarnya lenyap sementara di hadapan kebahagiaannya. Dia pantas dicintai. Pantas punya seseorang yang menghargainya. Ceritakan semuanya, kataku, bersandar di kursi. Itu sempurna, ayah. Dia mengajakku ke Taman Ubud, ke tempat yang menghadap danau tempat kencan pertama kami. Berlutut di jalur itu dengan pelari dan pengajak anjing sebagai saksi. Cincinnya indah, berlian potong prinses yang memantulkan cahaya luar biasa. Aku membayangkannya, wajah putriku bersinar bahagia, dikelilingi orang asing yang mungkin bertepuk tangan. Gambar itu menghangatkanku meski aku khawatir tentang karakter Erik. Aku sangat bahagia untukmu, sayang. Akan ada makan malam pertunangan minggu depan. Kamu akan bertemu orang tuanya dengan baik. Mereka orang-orang hebat. Ayah. Ayahnya membangun bisnis mereka dari nol. Dia pasti punya banyak topik untuk dibicarakan denganmu. Saat itulah aku membuat keputusan yang membawa pada bencana malam ini. Maya, sebelum kita bertemu mereka, aku perlu meminta sesuatu. Apa saja? Aku berdiri, berjalan ke jendela yang menghadap halaman tetangga yang biasa. Aku ingin situasi keuanganku dirahasiakan. Biarkan mereka mengira aku hanya pekerja biasa. Keheningan terbentang di antara kami. Saat dia bicara lagi, kebingungan mewarnai suaranya. Mengapa kamu ingin melakukan itu? Karena aku ingin tahu siapa mereka sebenarnya. Uang mengubah cara orang memperlakukanmu, cara mereka melihatmu. Jika mereka mengira aku kaya, mereka akan berpura-pura. Jika mereka mengira aku biasa, mereka akan jujur, meski mungkin buruk. Dan jika perlakuan itu buruk, kita akan tahu dengan siapa kita berhadapan. Dia diam lama. Ayah, itu agak manipulatif, bukan? Itu praktis. Karakter sejati terlihat saat orang merasa tak ada yang bisa diperoleh dari kebaikan. Kini, duduk di halaman rumah dengan konfrontasi segar di ingatan, aku bertanya-tanya apakah aku benar atau hanya keras kepala. Rumah sederhanaku diam di sekitarku. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, tak ada yang istimewa. Laporan portofolio di laci mejaku menceritakan kisah lain. Tapi angka-angka itu tak pernah terlalu penting bagiku. Di dalam, foto keluarga menghiasi lorong. Maya di wisuda kuliahnya. Maya di pagi Natal dikelilingi hadiah dengan harga wajar. Maya tertawa pada leluconku. Wajahnya cerah dengan cinta yang sederhana. Aku menaiki tangga ke kamar tidur. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Besok akan membawa hari pertama dari apa yang kutakuti mungkin menjadi keheningan panjang di antara kami. Aku memintanya menyembunyikan kekayaanku, dan sebagai imbalannya, aku kehilangan satu-satunya yang benar-benar penting. Ironinya tak luput dariku. Dalam upaya melindunginya dari orang-orang yang menghargai uang di atas karakter, aku justru mendorongnya ke pelukan mereka. Saat memandang rumahku yang tak berubah, kesederhanaan yang akrab terasa berbeda. Lebih berat. Setiap furnitur sederhana, setiap pilihan hemat mengingatkanku pada keputusan yang kubuat dulu. Sebelum Maya, sebelum uang yang mengubah segalanya kecuali cara aku memilih hidup. Ruang tamu tak berubah selama 15 tahun. Sofa yang sama, meja kopi kayu dengan noda lingkaran dari malam-malam membaca bersama. Satu-satunya barang mahal tersembunyi, laporan investasi terkunci di laci meja, dana darurat yang bisa membeli seluruh lingkungan ini. Aku duduk di kursi baca yang dipilih Maya di toko barang bekas saat dia berusia 16 tahun. Ayah, ini sempurna, katanya, mengelus kulit usangnya. Seperti punya cerita untuk diceritakan. Cerita seperti yang tak pernah kuceritakan padanya tentang 1995. Usia 28, tinggal di apartemen studio di Jakarta yang nyaris tak layak huni. Tempat tidur lipat menutupi setengah ruang lantai. Dapurku hanya kompor listrik dan kulkas mini yang berdengung seperti binatang sekarat. Setiap pagi, aku berjalan 12 blok ke firma akuntansi daripada menghabiskan Rp2.000 untuk bus.
Rekening tabunganku tepat 5 juta rupiah. Aku tahu karena memeriksanya obsesif. Seperti orang memeriksa denyut nadi. 5 juta rupiah mewakili 2 tahun hidup seperti pertapa. Makan hanya mie dan sayur kaleng. Memakai 3 kemeja secara bergilir. Pertemuan itu terjadi pada hari Selasa. Aku sedang berjalan pulang dari makan siang, roti sisa dari toko, ketika 2 pemuda mendekatiku di luar kedai kopi tempat aku kadang memanjakan diri dengan secangkir kecil. Permen, kata yang lebih tinggi. Apa kamu akuntan? Mereka tampak baru bisa memilih. Yang lebih pendek memegang laptop usang seperti pelampung. Keduanya memancarkan kegembiraan seperti parfum mahal, sulit diabaikan. Aku bekerja di akuntansi. Akuku hati-hati. Kami butuh seseorang untuk lihat angka kami. Lanjut yang tinggi. Seseorang yang cerdas, yang paham uang. Mereka menjelaskan ide mereka sambil minum kopi buruk di lobi gedungku. Platform perangkat lunak yang akan merevolusi cara orang berbagi informasi. Internet masih muda saat itu. Koneksi dial-up dan situs web sederhana. Visi mereka terasa mustahil sekaligus tak terelakkan. Kami butuh investasi awal, kata yang pendek, tangannya sedikit gemetar. Tidak besar. 5 juta rupiah akan memungkinkan kami menyewa kantor, beli peralatan lebih baik, mungkin makan sesuatu selain mie selama beberapa bulan. 5 juta rupiah? Seluruh jaring pengamanku. Aku seharusnya menolak. Menjelaskan bahwa kehilangan 5 juta rupiah berarti kembali ke rumah orang tua di Bandung, mengakui kekalahan. Tapi aku malah bertanya, apa riset pasar mereka, proyeksi pendapatan, analisis kompetitor? Mereka punya jawaban. Jawaban bagus. Lebih penting, mereka punya sesuatu yang kukenali dari cermin diriku sendiri. Lapar. Bukan untuk kemewahan, tapi untuk kesempatan membangun sesuatu yang bermakna. Jika aku investasi, kataku pelan, aku ingin 10% ekuitas. Setuju. Tanpa ragu, tanpa pengacara, hanya jabat tangan di lobi yang berbau karpet industri dan mimpi yang patah. 6 bulan kemudian, klien besar pertama mereka menandatangani kontrak. 18 bulan setelah itu, raksasa teknologi mengakuisisi mereka seharga 42 miliar rupiah. 5 rupiah jutaku menjadi 4,2 miliar rupiah dalam semalam. Aku duduk di ruang tamu yang tak berubah. Mengingat momen itu, telepon yang mengubah segalanya. Kesadaran bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Aku telah melihat apa yang dilakukan kekayaan pada orang-orang, pemenang lotre dan penerima warisan di praktik akuntansiku. Uang mengungkap karakter, bukan menciptakannya. Itulah mengapa aku terus hidup sederhana. Mengapa aku membesarkan Maya untuk menghargai kerja di atas kekayaan, karakter di atas modal? Mengapa aku memintanya menyembunyikan situasi keuanganku dari keluarga Santoso? Foto di meja sampingku menunjukkan Maya di wisuda kuliah. Tersenyum di sampingku di depan restoran sederhana tempat kami merayakan. Dia tak tahu pendidikannya dibayar oleh dividen saham teknologi. Tak tahu ayahnya bisa membelikannya apa saja yang dia inginkan. Besok, aku sadar aku harus memutuskan apakah filosofi itu pantas membuatku kehilangan putriku selamanya. Cahaya pagi tak membuat situasi lebih jelas. Aku bangun berharap malam tadi hanyalah mimpi buruk, bahwa putriku tak memilih Erik di parkiran pom bensin. Tapi ponselku tak menunjukkan panggilan tak terjawab, tak ada pesan permintaan maaf, tak ada tanda dunia telah pulih saat aku tidur. Hari pertama terasa bisa diatasi. Maya butuh ruang untuk memproses. Aku mempertahankan rutinitas. Kopi jam 6.30, koran jam 7, memeriksa laporan pasar jam 8. Setiap ponsel bergetar, harapan melonjak. Biasanya hanya email tentang portofolio investasi yang terasa semakin tak berarti. Hari ketiga, aku mulai meninggalkan pesan suara hati-hati. Hai, sayang. Ini ayah. Hanya ingin bilang aku mencintaimu. Telepon saat kamu siap. Singkat, hormat, tak memaksa. Hari ketujuh membawa pesan lebih panjang. Maya, aku memikirkan percakapan kita. Mungkin aku bisa menyampaikan kekhawatiranku dengan cara berbeda. Kamu tahu aku ingin kamu bahagia, bukan?
Itu satu-satunya yang selalu kuinginkan. Minggu kedua, aku menemukan berkebun. Maya selalu menyukai kebun sayurku. Kami menanam tomat bersama setiap musim semi sejak dia berusia 8 tahun. Kini, aku bekerja di tanah sendirian, mencabut gulma yang seolah bertambah dalam semalam. Kerja fisik membantu menenangkan dorongan konstan untuk meneleponnya. Bibit tomat yang kubeli minggu lalu masih di wadah plastik. Menunggu, terlambat ditanam tanpanya. Tradisi itu terasa tak lengkap, seperti bertepuk dengan satu tangan. Minggu ketiga membawa keputusasaan yang disamarkan sebagai produktivitas. Aku mengatur 20 tahun foto, menemukan ratusan gambar Maya di setiap usia. Pesta ulang tahun, drama sekolah, hari wisuda. Di setiap foto, dia memandangku dengan kepercayaan penuh. Kapan itu berubah? Pesan suaraku semakin panjang, lebih emosional. Aku terus memikirkan saat kamu berusia 12 tahun dan memecahkan jendela Bu Hartono dengan bola bisbol. Kamu sangat takut untuk memberitahuku. Tapi saat kamu melakukannya, kita pergi bersama untuk meminta maaf dan membayar perbaikan. Ingat apa yang kukatakan? Bahwa kesalahan tidak mendefinisikan kita. Cara kita menanganinya yang melakukannya. Aku pikir aku membuat kesalahan dengan Erik. Bisakah kita menyelesaikannya bersama? Undangan pernikahan tak pernah datang. Hari ke-25, aku melintas di depan apartemen Maya, tak berhenti, tak mengintai, hanya memastikan dia ada. Mobilnya di tempat biasa, tak mengkonfirmasi apa-apa kecuali lokasi. Hari ke-28 membawa kepanikan. Toko pernikahan, catering, fotografer, semua memerlukan keputusan akhir. Apakah aku benar-benar dikecualikan? Akankah aku menyaksikan anak tunggalku menikahi seseorang yang tak kupercayai tanpa hadir di momen itu? Maya, ini ayah lagi. Aku tahu aku sering telepon minggu ini. Aku hanya, besok 1 Juni. Aku anggap itu hari pernikahanmu. Aku paham jika kamu tidak ingin aku di sana. Tapi aku perlu tahu. Tolong, katakan saja kalau kamu baik-baik saja. Suaraku pecah di pesan terakhir itu. 30 hari keheningan telah mengikis ketenanganku seperti air pada batu. Hari ke-30, aku menyiapkan makan malam untuk 1 orang. Pasta sederhana, jenis yang biasa kami buat bersama di malam minggu. Meja terasa luas dengan hanya 1 set piring. Kursi kosong di depanku terus mengingatkanku pada apa yang kuhilangkan karena prinsip keras kepala. Pukul 18.45. Besok, di suatu tempat di Bali, putriku akan menikahi Erik Santoso. Aku mungkin akan menyaksikannya melalui unggahan media sosial. Kalau ada yang masih repot-repot memasukkan aku dalam feed mereka. Aku duduk untuk makan, memutar pasta di garpu tanpa nafsu. Di luar, musim semi berpindah ke musim panas. Hidup berjalan. Apakah aku ikut atau tidak? Ponsel berdering. Garpuku jatuh ke piring. Setelah 30 hari keheningan, panggilan tak terduga berarti kabar buruk, ruang gawat darurat, kecelakaan, skenario terburuk yang menghantui imajinasi setiap orang tua. Nama Maya muncul di layar. Tanganku gemetar saat menggesek untuk menjawab. Halo, ayah. Suaranya lebih kecil dari yang kuingat. Gugup. Hai. Aku berdiri cepat hingga kursi menggesek lantai. Kamu baik-baik saja? Apakah semuanya? Aku baik-baik saja. Aku telepon karena besok adalah... Dia berhenti. Aku mendengar suara lalu lintas di latar belakang. Suara Erik mengatakan sesuatu yang tak jelas. Pernikahan besok. Aku tahu. Kata-kata itu keluar kasar. Aku berdehem. Aku tidak yakin apakah. Aku ingin kamu di sana. Kelegaan menghantam seperti pukulan fisik. Aku bersandar ke dinding ruang makan, tiba-tiba pusing. Terima kasih. Tapi ada syarat. Tentu saja ada. Tak ada yang mudah lagi. Aku dengar. Kamu tidak boleh mengatakan apapun yang negatif tentang Erik. Tidak boleh membuat ekspresi atau komentar
atau apapun itu yang kamu lakukan saat tidak setuju. Apa itu? Kamu tahu apa itu? Alis yang sedikit terangkat. Cara kamu mengerutkan bibir di makan malam itu. Aku menyentuh alisku tanpa sadar. Aku tidak. Janji, ayah. Ini hari pernikahanku. Harus sempurna. Sempurna untuknya. Aku bisa mengelola sempurna. Atau setidaknya tampilannya. Aku janji. Tidak ada komentar. Tidak ada ekspresi. Tidak ada ketidaksetujuan. Aku akan jadi ayah pengantin yang sempurna. Napasnya terdengar jelas. Bagus. Upacara dimulai jam 16. Grand Pavilion di Bali. Aku akan kirim alamatnya. Koktail jam 17. Makan malam jam 19. Aku harus pakai apa? Jas navy baik-baik saja. Tidak terlalu formal. Keluarga Santoso sudah mengira. Dia menghentikan diri. Mengira apa? Tidak apa-apa. Jas navy sempurna. Kami berdua tahu dia hampir mengatakan keluarga Santoso sudah mengira aku tak mampu membeli pakaian formal. Mungkin benar dari perspektif mereka. Maya, soal malam itu di mobil. Ayah, jangan. Ayo kita mulai baru besok. Oke. Oke. Bersih dari awal. Bersih dari awal. Seolah 30 hari pemisahan bisa dihapus dengan niat baik. Tapi aku akan menerima apa yang dia tawarkan. Bersih dari awal. Setujuku. Aku mencintaimu, sayang. Aku juga mencintaimu, ayah. Sampai besok. Saluran terputus. Aku menatap ponsel lama. Hampir tak percaya percakapan itu benar-benar terjadi. 30 hari keheningan yang menyiksa berakhir dengan panggilan 5 menit yang mengubah segalanya. Makan malamku mendingin di meja. Tapi aku tak punya nafsu. Aku naik ke kamar tidur, membuka lemari untuk memeriksa jas navy. Jas yang sama yang kupakai di makan malam bencana itu. Tapi besok, itu akan punya tujuan berbeda. Besok, aku akan mengantar putriku menuju pelaminan untuk menikahi seseorang yang tak kupercayai. Aku akan tersenyum dan berjabat tangan dengan orang-orang yang menghabiskan malam untuk mengejek kemiskinan imajinerku. Aku akan berpura-pura semuanya sempurna sambil menyaksikan anak tunggalku mengikat dirinya dengan keluarga yang mengukur nilai dengan rupiah. Tapi aku akan ada di sana. Setelah 30 hari bertanya-tanya apakah aku kehilangannya selamanya, aku akan ada di sana. Kadang itu harus cukup. Cahaya matahari masuk melalui jendela kamar tidurku tepat jam 6.30. Waktu yang sama aku bangun selama 30 tahun. Tapi hari ini terasa berbeda. Hari ini aku akan bertemu putriku lagi. Jas navy tergantung di pintu lemari. Sudah disetrika dan siap. Aku memilihnya dengan hati-hati tadi malam. Pakaian terbaikku, tapi tidak mencolok. Dasi konservatif. Sepatu hitam mengkilap. Semua sesuai permintaan Maya. Tidak ada yang bisa dikritik keluarga Santoso sebagai terlalu berusaha. Sarapan direncanakan dengan cermat. Monitor gula darahku menunjukkan level normal. Tapi stres pernikahan bisa mengubah itu cepat. Aku menyuntik insulin pagi, makan oatmeal dengan presisi terukur, memeriksa glukometer 2 kali. Darurat diabetes di pernikahan putriku bukan agenda hari ini. Prakiraan cuaca menjanjikan kesempurnaan. 22 derajat Celcius, angin sepoi, tak ada peluang hujan. Hari yang diimpikan Maya sejak kecil, saat dia merencanakan pernikahan bonekanya di halaman belakang. Kopi membantu menenangkan sarafku. Aku berhasil tidur nyenyak 3 jam, istirahat damai pertama dalam berminggu-minggu. Harapan adalah obat penenang yang kuat. Pukul 8, aku sudah berpakaian dan memeriksa bayanganku. Sederhana tapi terhormat, bersih, rapi, sedikit koloun yang diberikan Maya Natal lalu. Aku tampak seperti yang diharapkan keluarga Santoso, pria pekerja yang berusaha maksimal. Kamu bisa melakukan ini, kataku pada bayanganku. Tidak ada komentar, tidak ada ekspresi, tidak ada ketidaksetujuan. Perilaku sempurna.
Hadiah memerlukan pertimbangan serius. Terlalu mahal akan mencurigakan. Terlalu murah akan mempermalukan Maya. Aku memilih vas kristal dari toko lokal. Cukup elegan untuk acara, cukup sederhana untuk sesuai anggaran imajinerku. Rp68.000 yang terasa penuh perhatian tanpa memunculkan pertanyaan. Pemilik toko membungkusnya dengan indah, menambahkan pita putih dan kartu kecil. Untuk pasangan bahagia, tulisku. Semoga kalian menemukan sukacita, cinta, dan pengertian dalam pernikahan kalian. Pengertian. Andai mereka tahu betapa aku sudah memahami karakter mereka. Ponselku menunjukkan beberapa pesan dari kenalan yang mengucapkan selamat untuk Maya. Orang-orang yang melihatnya tumbuh, yang ingat langkah pertamanya di lorong ini. Mereka tak tahu hari ini mungkin terakhir kalinya aku mengantarnya menuju pelaminan. Perjalanan ke Bali memakan waktu 2 jam di lalu lintas Sabtu. Upacara jam 16, berarti berangkat tengah hari untuk parkir dan foto pra-pernikahan. Cukup waktu untuk memeriksa ulang semuanya. Pena insulin di saku jas, tablet glukosa darurat di saku celana, tanda terima hadiah di dompet untuk jaga-jaga. Ponsel terisi penuh. Semua yang dibutuhkan ayah yang bertanggung jawab untuk hari pernikahan putrinya. Aku memandang rumah sederhanaku sekali lagi. Jika hari ini berjalan buruk, jika aku tak bisa mempertahankan perilaku sempurna yang diminta Maya, ini mungkin pagi damai terakhirku di sini. Besok bisa membawa sebulan keheningan lagi, atau lebih buruk. Tapi hari ini juga membawa kemungkinan. Mungkin Erik akan mengejutkanku. Mungkin sukacita pernikahan akan melunakkan sisi kasar yang kulihat di makan malam. Mungkin putriku akan menemukan kebahagiaan meski aku punya keraguan. Aku mengambil hadiah yang dibungkus dan kunci mobil. Saatnya mencari tahu versi hari ini yang akan terungkap. Toyotaku menyala dengan andal seperti biasa. Aku menyesuaikan kaca spion, memeriksa penampilanku sekali lagi, dan mundur dari halaman. Bali menanti, bersama apapun yang akan dibawa hari ini. Grand Pavilion menjulang dari halaman terawat seperti dari majalah. Bentley dan Mercedes berbaris di jalan melingkar. Kromnya berkilau di bawah matahari sore. Toyotaku tampak seperti truk pengantar yang tersesat di antara kuda-kuda murni. Seorang valet mendekat dengan kejutan yang nyaris tersembunyi. "Pak, apa Bapak di sini untuk pernikahan Santoso Hartono?" "Aku ayah pengantin wanita." Ekspresinya berubah menjadi simpati profesional. "Tentu, Pak, ke sini." Lorong masuk tempat itu berkilau dengan lampu kristal yang lebih mahal dari kebanyakan rumah. Rangkaian bunga menjulang seperti pohon kecil. Setiap kelopak sempurna, setiap batang ditempatkan dengan presisi. Udara beraroma parfum mahal dan bunga lili impor. Surya. Suara citra menggema di foyer marmer seperti klakson kapal. Semuanya, ini ayahnya Maya. 20 tamu berpakaian rapi menoleh menatap. Mata mereka menginventaris. Jas sederhana, sepatu tos serba, hadiah yang jelas bukan dari butik mewah. Senyum sopan menyusul, jenis yang disediakan untuk kasus amal. "Senang sekali Bapak bisa hadir." Budi muncul di sisi istrinya. "Aku tahu perjalanan dari, di mana Bapak tinggal lagi? Cibubur. Ya, jarak yang cukup jauh dengan mobil kecil Bapak." Fotografer muncul, peralatan mahal tergantung di lehernya. Foto keluarga dalam 5 menit. Hanya keluarga dekat, citra menjelaskan cepat. "Surya, mungkin Bapak bisa menunggu di sana." Di sana berarti sudut di samping tempat mantel, jauh dari orang-orang penting. Aku melihat keluarga Santoso berpose dengan Maya. Pakaian desainer mereka terkoordinasi seperti pemotretan mode. Pengiring pria Erik bergabung, semua dengan dasi elit dan kepercayaan diri warisan. Seorang pelayan menawarkan sampanye dari nampan perak. "Kruk Clos du Mesnil," katanya kepada grup. "Vintage luar biasa." "Tuhan, itu 3 juta rupiah per botol," komentar seorang tamu. "Hanya yang terbaik untuk pernikahan putra kami." Budi menyatakan cukup keras untuk didengar semua orang. Tentu saja, tidak semua orang menghargai sampanye berkualitas.
Dia menatapku langsung saat mengatakannya. Pengaturan tempat duduk upacara mengungkap penghinaan lain yang direncanakan. Baris depan penuh dengan rekan bisnis dan teman sosialita Santoso. Aku diarahkan ke baris ketujuh. Di belakang kerabat tua dan tamu tambahan, ayah pengantin wanita dikucilkan ke kursi murahan. Lokasi upacara yang indah, kataku pada wanita di sampingku. Oh ya, dia berbisik balik. 50 juta hanya untuk sewa tempat. Untung keluarga Santoso mampu membelinya dengan benar. Aku dengar keluarga pengantin wanita. Dia terhenti, menyadari kesalahannya. Punya kemampuan sangat terbatas. Aku menyelesaikan untuknya. Ya, aku juga dengar itu. Pengiring pria utama Erik berkeliling dengan cerutu mahal. Kuba, katanya bangga, disimpan untuk acara khusus. Humidornya melewati barisku sepenuhnya. Saat jam koktail, aku mendapat momen singkat dengan Maya. Dia tampak bersinar dalam sutra dan mutiara. Kebahagiaan terpancar di bawah riasan yang diaplikasikan dengan cermat. Kamu cantik, sayang. Terima kasih telah datang, ayah. Aku tahu ini tidak mudah. Ini harimu. Itu yang terpenting. Dia memegang tanganku. Keluarga Erik bermaksud baik. Mereka hanya spesifik soal tradisi mereka. Spesifik? Seperti mengesampingkan ayah pengantin dari foto keluarga dan mendudukannya dengan orang asing. Aku baik-baik saja, yakinku padanya. Nikmati resepsimu. Pelayanan makan malam dimulai dengan gaya teatrikal. Pelayan muncul dalam formasi tersinkronisasi, membawa piring yang lebih cocok untuk galeri seni. 5 hidangan, masing-masing lebih rumit dari menu restoran kebanyakan. Pasangan anggur saja mungkin lebih mahal dari anggaran belanja bulananku. Dari meja jauhku, aku melihat percakapan di meja utama. Erik mengisyaratkan dengan penuh semangat, menceritakan kisah yang membuat pengiring pria tertawa. Sesekali, dia melirik mejaku dengan seringai yang kuingat dari pertemuan pertama kami. Stasiun pencuci mulut muncul seperti katedral manis. Kue pernikahan menjulang 5 tingkat, dikelilingi oleh patung coklat dan kue artisanal. Para tamu berkumpul, ponsel merekam setiap sudut. Aku tetap duduk, mengamati dari kejauhan seperti biasa. Presentasi pencuci mulut menyerupai pameran museum. Kue pernikahan 5 tingkat mendominasi pusat, dikelilingi oleh patung coklat yang lebih cocok untuk galeri seni daripada piring makan. Tamu mengelilingi display dengan ponsel terangkat, menangkap setiap detail rumit. Aku mendekat hati-hati, sadar akan posisiku sebagai orang luar abadi. Air mancur coklat mengalir mahal. Kue-kue tersusun seperti perhiasan berkilau dengan daun emas. Semuanya dirancang untuk mengesankan. Tidak ada yang dirancang untuk penderita diabetes. Seorang pelayan memperhatikan keraguanku. Bisa saya bantu pilih sesuatu, Pak? Apa ada opsi bebas gula? Saya diabetes. Tentu, kami punya buah segar, mousse coklat bebas gula, dan kue almond enak dengan stevia. Permintaan sederhana, kebutuhan medis. Tidak ada yang memalukan dari mengelola kondisi kesehatan dengan bertanggung jawab. Buahnya saja, kataku. Di belakangku, percakapan berlanjut. Tamu pernikahan membandingkan rumah libur dan portofolio saham. Obrolan orang kaya biasa, yang bisa kuikuti tapi memilih untuk tidak terlibat. Apa itu soal opsi diabetes? Suara Erik memotong obrolan latar seperti gergaji pada sutra. Dia mendekati stasiun pencuci mulut dengan langkah sedikit goyah. Sampahnya jelas memengaruhi penilaiannya. Saya hanya bertanya soal bebas gula. Bebas gula? Tawanya terlalu keras, menarik perhatian tamu di dekatnya. Biar ku tebak, kamu juga tidak mampu perawatan medis yang layak. Percakapan terhenti, kepala menoleh ke arah kami. Suasana elegan bergeser, merasakan drama. Saya mengelola kondisi saya dengan baik. Tentu saja, dengan kunjungan klinik gratis dan obat diskon. Suara Erik kini bergema di ruangan, beraksi untuk penonton. Tapi hei,
Setidaknya kamu bisa ke pernikahan ini, ya? Meski tidak mampu membeli pencuci mulut yang layak. Erik, suara Maya muncul di belakang kami. Ada apa? Hanya membantu ayahmu memahami pilihan pencuci mulut, katanya, dengan seringai akrab menyebar di wajahnya yang memerah. Ternyata, pengemis memang bisa memilih soal kue pernikahan. Pengemis. Kata itu menggantung seperti kutukan. 50 tamu terdiam, merasakan sesuatu yang buruk akan terungkap. Pelayan membeku di tengah servis. Bahkan air mancur coklat seolah meredam gemericiknya. Cukup, kata Maya tajam. Cukup. Erik melangkah mendekatiku. Alkohol membuatnya berani, kejam, jujur. Karena aku lelah berpura-pura ini baik-baik saja. Lelah melihat ayahmu yang miskin mempermalukan keluarga kami. Dia tidak mempermalukan siapapun. Lihat dia. Erik mengisyaratkan liar keja sederhanaku, postur hati-hatiku, kehadiranku yang sederhana di tengah kemewahan mereka. Lihat situasi menyedihkan ini. Lalu tangannya bergerak, cepat, tegas, mabuk tapi terarah. Wajahku menghantam kue pernikahan dengan suara seperti kain mahal yang robek. Krim mengisi mata, hidung, mulutku. 5 tingkat gula arsitektural runtuh di sekitarku. Vanila dan coklat bercampur dengan keterkejutan dan penghinaan. Ruangan meledak dalam seruan. Tawa gugup, kilatan kamera ponsel seseorang. Seorang wanita menjerit. Kursi menggesek marmer saat orang-orang berdiri untuk melihat lebih baik. Aku meluruskan tubuh perlahan. Kue menetes dari rambutku. Krim meluncur di pipiku. Rasanya sebenarnya cukup enak. Vanila mahal dengan mentega asli. Jenis kue yang bisa kubeli tapi tak pernah kupesan. Melalui krim yang melapisi bulu mataku, aku melihat wajah-wajah. Terkejut, terhibur, jijik, dan wajah Maya yang ngeri. Apa yang kamu lakukan? Bisiknya. Erik berdiri di sana, menyeringai, puas dengan aksinya. Sama sekali tak sadar dia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya yang penuh hak istimewa. Retakan telapak tangan Maya di wajah Erik bergema di keheningan yang terpana seperti tembakan. Merah mekar di pipinya saat dia terhuyung ke belakang. Keterkejutan menggantikan seringai mabuknya. Berani-beraninya kamu. Suara Maya menggema di lantai marmer, mencapai setiap sudut ruang resepsi. Berani-beraninya kamu menyentuh ayahku. Aku terus mengelap krim vanila dari mataku, mencicipi krim mentega mahal sambil memproses apa yang baru terjadi. Tamu pernikahan membentuk lingkaran longgar di sekitar kami. Ponsel sudah merekam apa yang akan menjadi skandal media sosial musim ini. Maya, tenang. Erik tergagap, menyentuh pipinya yang memerah. Tenang apa? Hanya penyerangan. Hanya mempermalukan pria yang membesarkanku sementara kamu berdiri di sana tertawa. Sebuah suara menggelegar dari seberang ruangan, memotong kekacauan seperti otoritas itu sendiri. Cukup. Bambang Hartono bangkit dari kursi di meja 12. Rambut peraknya menangkap kilau lampu kristal. Di usia 65, dia memerintah perhatian dengan kehadiran, bukan volume. Ruangan mereda saat dia mendekati bencana kami. Para hadirin, Bambang mengumumkan, suaranya membawa bobot otoritas ruang rapat. Izinkan saya memperkenalkan Surya Hartono. Beberapa dari kalian mungkin mengenalnya sebagai investor pendiri di Teknova Industri. Bisik-bisik menyebar di kerumunan. Beberapa tamu meluruskan tubuh, tiba-tiba memperhatikan. Surya, lanjut Bambang, matanya menemukan mataku di tengah kekacauan penuh krim, adalah salah satu investor pribadi tersukses di Indonesia. Portofolionya mencakup saham awal di perusahaan-perusahaan yang mengubah lanskap digital. Kekayaan bersih saat ini, dia berhenti dramatis. Jauh di atas 1 triliun rupiah. Ruangan meledak dalam bisikan. Kepala berbalik ke arah satu sama lain. Lalu kembali padaku, lalu ke Erik, yang wajahnya telah kehilangan semua warna. Itu Surya Hartono, seorang wanita dekat meja 8 terkesiap. Surya Hartono dari Teknova. Aku tahu dia terlihat familiar, tambah tamu lain. Pria yang mengubah 5 juta rupiah menjadi 4,2 miliar rupiah dalam 2 tahun.
Surya Hartono itu. Aku meluruskan jas yang ternoda krim, bertemu tatapan mendukung Bambang dengan anggukan kecil. Di sekitar kami, pengakuan menyebar seperti api di antara kerumunan. Koneksi bisnis, cerita investasi, konfirmasi bisik-bisik tentang kekayaan yang membuat 3 miliar rupiah keluarga Santoso tampak seperti uang receh. Wajah Erik berubah dari merah ke putih ke hijau. Di belakangnya, Budi dan Citra membeku, ekspresi mereka berputar antara kebingungan, pengakuan, dan kengerian yang muncul. Tapi dia mengendarai Toyota, bisik Citra pada tak seorang pun. Dia tinggal di Cibubur, tambah Budi lemah. Bambang tersenyum kelam. Tepat sekali. Surya memahami sesuatu yang jelas-jelas tidak dipahami keluargamu. Uang tidak mendefinisikan karakter. Karakter menentukan bagaimana kamu memperlakukan orang, terlepas dari status keuangan mereka yang tampak. Lingkaran tamu mendekat, terpikat oleh drama yang terungkap. Beberapa tampak malu telah menyaksikan penyerangan itu. Yang lain tampak senang dengan bencana sosial yang mereka temui. Erik membuka mulutnya beberapa kali tanpa suara, seperti ikan yang ditarik dari air mahal. Aku selesai mengelap sisa kue dari wajahku dan memandang sekeliling ruangan pada semua wajah yang menatap. Orang-orang yang mengabaikanku 1 jam lalu kini menatap dengan respek baru dan kengerian yang nyaris tersembunyi. Keluarga Santoso mulai mendekatiku dengan ekspresi panik. Keterampilan kalkulasi sosial mereka akhirnya mengejar kenyataan. Surya, tolong. Budi sampai lebih dulu. Insting bisnisnya mengatasi kelumpuhan sosial. Ini semua kesalahpahaman mengerikan. Aku terus menyikat remah kue dari lengan bajuku, mempertahankan martabat tenang yang kutunjukkan sepanjang malam. Di sekitar kami, tamu pernikahan membentuk amfiteater penonton yang terpikat. Kesalahpahaman. Aku menatap Budi dengan tenang. Putramu baru saja menyerangku secara fisik di depan 200 saksi. Bagian mana yang salah paham? Erik tersandung maju. Alkohol dan panik membuatnya kikuk. Pak Surya, saya tidak tahu. Maksud saya, jika saya menyadari. Menyadari apa? Bahwa saya mungkin kaya. Aku menggeleng pelan. Jadi penyerangan boleh jika korbannya miskin. Bukan itu maksud saya. Kata-kata Erik tersangkut di lidahnya. Keringat muncul di dahinya meski ada AC. Citra muncul di sisi putranya. Insting kontrol kerusakan aktif. Surya, pasti kita bisa melupakan insiden malang ini. Perselisihan keluarga terjadi di pernikahan. Emosi memuncak. Perselisihan keluarga. Ulangku seperti bahasa asing. Apa kamu menyebut 2 bulan penghinaan sistematis sebagai perselisihan? Pengecualianku dari foto? Kekerasan fisik putramu? Kami minta maaf, kata Budi cepat. Nadanya beralih ke mode negosiasi bisnis. Sepenuhnya, tanpa syarat. Mari kita mulai baru, ya? Bersih dari awal. Kata-kata yang sama yang digunakan Maya saat rekonsiliasi kami. Tapi kata-kata ini tak membawa cinta, hanya kalkulasi. Mulai baru, gumamku. Sekarang kalian tahu aku punya uang. Status keuanganmu tidak ada hubungannya. Protes Citra, suaranya terlalu tinggi. Bambang tertawa keras dari dekat. Nyonya, perlakuan kalian pada Surya semuanya tentang uang. Kalian menghabiskan 2 bulan mengejek pria yang kalian kira miskin. Sekarang kalian ingin berteman karena dia kaya. Itu tidak benar, kata Erik putus asa. Aku akan memperlakukannya sama saja. Benarkah? Tanyaku pelan. Sama seperti kamu memperlakukan pelayan malam ini, valet yang memarkir mobilmu, staf kebersihan. Mulut Erik terbuka dan tertutup tanpa suara. Karaktermu, lanjutku, terungkap sempurna malam ini. Bukan oleh apa yang kamu lakukan pada pria miskin, tapi oleh bagaimana kamu bertindak saat kamu pikir konsekuensi tidak penting. Tolong, Budi mencoba lagi. Bisnis disisihkan. Pribadi disisihkan, kamu akan jadi keluarga. Kita perlu bekerja sama. Keluarga. Kata itu terasa pahit.
Aku melihat kalian mengajari putramu bahwa uang menentukan nilai manusia, bahwa kemiskinan membenarkan kekejaman, bahwa kekayaan memaafkan segalanya. Aku menyikat sisa krim dari kerah bajuku. Kalian ingin mulai baru? Ini awal baruku. Aku pergi. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, kata Citra. Keputusasaan merayap di suaranya. Pikirkan Maya. Pikirkan peluang bisnis. Pikirkan apa yang bisa kita capai bersama. Peluang bisnis. Bahkan sekarang, menghadapi bencana sosial, mereka menghitung margin keuntungan. Aku memikirkan Maya, kataku pelan. Aku pikir dia pantas mendapatkan lebih dari keluarga yang mengukur cinta dengan rupiah. Erik meraih lenganku saat aku berbalik ke pintu keluar. Tunggu, aku bisa berubah. Aku bisa lebih baik. Aku menatap tangannya yang mencengkeram lengan bajuku, lalu kembali ke wajahnya. Kamu berusia 30 tahun. Ini dirimu. Kerumunan membelah saat aku berjalan ke pintu. Bisik-bisik mengikuti di belakangku. Di belakang, suara keluarga Santoso meningkat dalam seruan yang semakin panik. Tapi kata-kata mereka tak berarti apa-apa sekarang. Mereka telah menunjukkan siapa mereka saat mereka pikir itu tak penting. Udara malam membasuhku seperti pengampunan saat aku melangkah keluar dari Grand Pavilion. Di belakangku, suara-suara samar melanjutkan bencana sosial yang kutinggalkan. Di depan, tempat parkir membentang menuju Toyota sederhanaku, tempat perlindungan di antara kendaraan mewah yang ditinggalkan. Langkah kaki menghentak di marmer, lalu beton, seseorang berlari. Ayah, tunggu. Aku berbalik melihat Maya mengangkat gaun pernikahannya. Sutra desainer menjuntai saat dia mengejarku melintasi aspal. Rambutnya yang ditata rapi mulai longgar. Air mata yang tak kulihat sebelumnya membasahi riasannya. Sayang, kamu harus kembali ke dalam. Ini pernikahanmu. Tidak, dia berhenti di depanku, napas tersengal. Bukan lagi. Kami berdiri di bawah cahaya senja. Ayah dan anak yang dipisahkan oleh bulan-bulan luka dan kesalahpahaman. Gaun pernikahannya lebih mahal dari kebanyakan mobil. Jasku ternoda kue yang mungkin lebih mahal dari kebanyakan makan malam. Aku sangat menyesal, bisiknya. Kamu benar. Tentang segalanya. Tentang Erik, keluarganya, tentang apa yang dilakukan uang pada orang. Aku juga menyesal, kataku pelan. Aku seharusnya jujur dari awal. Mengapa tidak? Aku memandang ke laut yang terlihat di luar taman terawat pavilion. Karena aku ingin kamu memilih seseorang yang mencintaimu apa adanya. Bukan karena apa yang kumiliki. Aku ingin hubunganmu tulus. Seperti hubungan kita. Pertanyaan itu menggantung seperti jembatan yang tak yakin bisa kami lintasi. Hubungan kita tulus, kataku akhirnya. Itu bertahan dari kekayaan, kemiskinan, konflik, pemisahan. Itu bertahan malam ini. Maya melangkah mendekat, tangannya menemukan tanganku. Aku menghabiskan 2 bulan marah, karena kamu tidak mempercayai penilaianku. Tapi kamu tahu, kamu melihat apa yang tidak bisa kulihat. Aku melihat apa yang kutakuti untuk kulihat. Kadang menjadi benar tidak terasa seperti kemenangan. Dia tertawa, tapi lebih seperti isakan. Aku baru saja meninggalkan resepsi pernikahanku untuk mengejar ayahku melintasi parkiran dengan gaun seharga 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Aku mengangkat alis. Dengan harga segitu, seharusnya disertai sepatu lari yang lebih baik. Tawanya kali ini nyata. Bawa aku pulang, ayah. Bagaimana dengan resepsimu? Tamumu. Biarkan Erik menjelaskan pada teman-teman keluarganya mengapa pengantin wanitanya menghilang. Biarkan mereka mengurus bencana sosial mereka sendiri. Aku memandang putriku dalam gaun pernikahan mahalnya, berdiri di samping Toyota Camry berusia 10 tahun. Simbolisme itu tak luput dari kami berdua. Kamu yakin? Aku belum pernah lebih yakin. Aku membuka pintu penumpang untuknya, dan dia mengumpulkan sutra senilai 20 juta rupiah ke dalam interior sederhana. Saat aku berjalan ke sisi pengemudi,
Aku melihat tamu-tamu mulai keluar dari pavilion, mungkin bertanya-tanya kemana perginya pengantin wanita. Kemana? Tanyaku, menyalakan mesin. Pulang, katanya sederhana. Rumahmu. Rumah kita. Perjalanan kembali ke Cibubur membawa kami melalui wilayah yang akrab, melewati tempat-tempat di mana aku membesarkannya, di mana kami membangun hidup berdasarkan nilai, bukan valuasi. Matahari sore menjelang malam melukis segalanya dengan warna emas, membuat lingkungan sederhana pun terlihat magis. Aku mengerti sekarang, kata Maya saat kami melintasi jembatan menuju rumah. Mengapa kamu hidup seperti ini? Mengapa kamu tidak pernah memamerkan uang? Uang adalah alat, kataku. Bukan identitas, bukan ukuran nilai, hanya alat untuk membangun hidup yang benar-benar kamu inginkan. Hidup seperti apa yang kamu inginkan? Aku masuk ke halaman rumah, memandang rumah sederhana tempat aku membesarkan putriku untuk menjadi kuat, mandiri, dan baik hati. Yang ini, tepat seperti ini. Kami duduk di mobil sebentar, menyaksikan matahari terbenam di atas lingkungan kami. Rumah-rumah sederhana, halaman sederhana, hubungan tulus yang dibangun berdasarkan karakter, bukan modal. Ayo, kataku akhirnya. Masuk. Aku akan buat kopi, dan kita bisa cari tahu apa yang selanjutnya. Bersama, kami berjalan menuju pintu depan rumah kecil yang selalu kaya akan hal-hal yang benar-benar penting. Jika kamu menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesanmu tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengar cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton. Jelaskan konflik keluarga. Budaya pernikahan Indonesia.